Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Miftal Khairat, guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nahrawi, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Yang sama-sama kita hormati Tuan Imam yang tadi sudah mengimami subuh kita bersama Ustaz Hujaini MK. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Hubaida Esos, insyaallah nanti pagi ini akan memberikan tausiah agama untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nasiruddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Nana Sumarna. Ada Bapak Haji Karsa hadir juga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah. Habib Muhsin bin Smith hadir pada kesempatan pagi hari ini. Aparatur pemerintahan, Ketua RT 0207 Bapak RT Aib, dan juga yang sama-sama kita hormati yang punya wilayah RW 07
Alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini Bapak Dr. Rauf. Ya karena emang tempatnya, kalau di tempat lain ya udah. Dan seluruh para asatid yang maaf tidak dapat sebutkan satu persatunya, sahabat saya Abang Zasa Satria Angelia Herlambang MK, dia teman saya satu perjuangan. Alhamdulillah, terima kasih. Santri ono romannya kayak mau hajatan, la ilaha illallah. Pokoknya kalau ada saatnya maka saya pulang duluan. Dan yang saya hormati pada seluruh jamaah gerakan Cinta Masjid Sumber Keliling, Ketua DKM Masjid Musola satu Kelurahan Serwa, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Wabil khusus yang terhormat Abangda Ketua Gerakan Cinta Masjid, Abangda Bang SPDI, beliau emang kalau belum waktunya mah bakalan ada di depan, adanya di belakang baik, makanya saya kadang suka kelupaan. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang telah memberikan berbagai macam ribuan nikmatnya, dan yang paling penting yaitu nikmat iman, Islam, sehat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kegiatan subuh keliling kita yang ke-197, episode ke-197 akhir dari tahun 2025. Insyaallah nanti akan masuk di episode berikutnya di tahun 2026. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita awali pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah Ummul Quran. Semoga langkah dan kaki kita ke tempat ini tercatat sebagai amal kebaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita menyampaikan kepada saya bahwa sambutan atas nama DKM nanti digabung sama tausiah oleh guru kita Ustaz Zubairi Esos. Makanya karena tidak ada sambutan di awal untuk ketua DKM, langsung saja kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Serwa. Nanti dilanjut dengan tausiah agama oleh guru kita dan ditutup dengan doa. Setelah itu kita sama-sama musyafahah, dan di akhir mohon izin, mohon maaf, itu saya udah bawa kalender Gerakan Cinta Masjid yang sudah diinfokan beberapa hari yang lalu di flyer Gerakan Cinta Masjid juga sudah saya infokan. Ada infaknya 10.000, jadi mohon dari seluruh jamaah jangan sampai saya bawa pulang lagi ya. Itu mohon nanti ada sama Bang Asmatullah nanti untuk kalendernya. Kiranya itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Serwa.
Wayan Rahman Abangda Warung SPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala aidan afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang alhamdulillah cuaca cukup mendukung. Dalam beberapa waktu ini memang cuaca sepertinya sedang dalam kondisi yang cukup tidak baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa dengan pertemuan ini jadikan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Salam serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Yang kita hormati bersama-sama guru-guru kita, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Nahrawi, Dewan Pendiri Dewan Pembina daripada Masjid Al-Mukarramah, Tuan Imam Ustaz Mujaini MK. Ini luar biasa, Mahkamah Konstitusi. Abang minta khairat. Ini jadi trending. Jadi kalau nyebut minta khairat di sini disebutannya MK katanya. Guru kita yang memberikan tausiah nanti Ustaz Ahmad Ubairi SPDI, dan guru kita ada Ustaz Ajat Nasiruddin, ada Bapak ini ketua GCM Bapak Lurah Iskandar. Seharusnya beliau juga sering bisa dikasih waktu untuk memberikan motivasi, memberikan arahan buat kita, karena biar gimana pun beliau adalah sepuh dan senior kita, dan beliau sebagai pendiri daripada gerakan Cita Masjid ini. Pak Lurah, gantiin saya Pak Lurah sini nih. Perasaan saya ngomong udah berapa kali baik, setiap kali ini gantiin atau bergantian. Saya mau 3 bulan 6 bulan sekali juga nggak apa-apa, nggak usah perlu duduknya atau ngomong di sini. Pada ketua lingkungan, ketua RW, ketua RT, khususnya RW 06 Bapak Abdul, dan para ketua RT-nya Bapak RT Ayib Biana, Bapak RT Ropik, ketua RT Gidan kali ya kalau ada, dan para hujaj, para ustadz, para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Senantiasa mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan berkah dalam kehidupannya. Dan juga pada para pengurus Masjid Al-Mukarramah, Masjid Miftah Khairat, dan juga para pengurus masjid-masjid ataupun musola sekelurahan Serua. Alhamdulillah ini sudah putaran yang ke-196 yang kalau kita perhatikan sudah begitu lama dibanding beberapa wilayah yang memang sedang atau baru akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Di tingkat kecamatan pun baru kali yang ketiga
dan nanti yang keempat insya Allah di daerah mana itu besok untuk kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan maupun Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan beserta Muspika kecamatan. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai ke 196 dan terima kasih atas segala semangatnya. Ini bukan semata-mata ajakan saya ataupun undangan dari saya, tapi memang Allah sudah tentukan, sudah gariskan bahwa alhamdulillah kita bisa menjadikan wadah ini untuk tempat bersilaturahim, untuk tempat bersilaturahmi, tempat bertemu bermuhajahah, sekaligus tempat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadikan sababiah untuk bisa menambahkan panjang umur, menambahkan rezeki, dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Dan yang kedua, kita turut berduka cita kepada sesama saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan Aceh. Ini juga masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita doakan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi musibah. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah banyak berkontribusi untuk membantu daripada musibah di sana. Salah satunya kemarin kita sempat mengadakan juga penggalangan dana kurang lebih hampir 10.600.000 rupiah terkumpul untuk kegiatan penggalangan dana untuk disalurkan ke sana. Untuk saat ini kita titipkan karena beberapa wilayah yang cukup jauh di sana sehingga kita tidak bisa, kalaupun kita ke sana itu otomatis pasti menggunakan biaya yang cukup besar. Pada saat dulu 2018 atau dulu di Pantai Sumur di Banten atau dulu di Cianjur atau dulu di kemarin di Sukabumi, Sagaranten, itu memang kita sempat langsung menyalurkan sana. Bahkan waktu 2018 saya sempat ke Lombok, ada yang belikan tiket dan kita hampir 60 juta membawa uang ke sana dan satu armada mobil ambulan pada saat itu. Untuk ke Pantai Sumur di Banten atau di ujung kulon sana, kalau salah pada saat itu hampir kurang lebih 5 mobil. Kemarin di waktu di Sagaranten di Sukabumi juga beberapa full hampir 5 mobil ambulan pada saat itu. Ada gempa di Cianjur, kita juga berangkat beberapa kali, bahkan saya hampir 3 kali menggunakan motor pada saat itu. Dan alhamdulillah sedikit kita bisa memberikan bantuan, walaupun mungkin itu tidak sangat berarti buat mereka, tapi paling tidak ada empati yang bisa kita sampaikan kepada mereka di samping doa yang tidak lepas daripada kita semua sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan baik buat kita semua. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah, "Inna ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha." Dan saya tiada hentinya insya Allah ingin kita bersama-sama mengajak kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah ini sudah sangat baik kinerja ataupun sinergitas kita di dalam bermasyarakat dan saling tolong menolong. Mudah-mudahan ini juga Allah catat sebagai kebaikan yang selalu tercatat dan juga bisa menjadi pahala jariah buat kita. Kata Nabi SAW, "Ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan atau takwa dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bantu, kita keluarkan ini semua kita ridho dan ikhlas,
dan apa yang sudah kita kerjakan Allah ridhoi juga semua segala aktivitas kebaikan kita bersama-sama. Dan yang ketiga, insya Allah jadwal sudah tersusun untuk di tahun 2026, dan tadi kalender juga sudah dicetak. Ini merupakan bagian daripada untuk keberlangsungan kita, karena di situ ada sebagian kecil yang kita sisihkan untuk operasional, dan insya Allah nanti kita juga akan menghimpun dana untuk kegiatan operasional, kegiatan subuh keliling ini, karena ini biar mana pun namanya organisasi, apalagi bukan organisasi nirlaba, jadi otomatis memang dari kita untuk kita, dan mudah-mudahan itu juga bisa terus berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih yang sudah memberikan supportnya dan semangatnya dalam bentuk apapun itu, apakah itu bentuk materi ataupun semangat yang selalu dikobarkan. Waktu khusus ini MC kita, saya juga kalau nggak ada dia nggak tahu ini keberadaan subuh keliling. Bang Anwar SWD, terima kasih. Kalau saya hanya sekedar kadang-kadang ya ikutin baik, mereka lah para penggerak-penggeraknya. Dan yang terakhir, ini kita sudah memasuki di akhir tahun 2025, tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan ditutup dengan tutup buku dengan catatan yang baik juga. Jangan dikotori dengan hal-hal yang menurut kita atau menurut ada kebiasaan ini tidak baik. Ini biasanya kalau udah malam tahun baru ini euforianya sangat berlebihan. Malah kalau di Jakarta informasinya tahun baru besok ini tidak dirayakan dengan keliling ataupun dengan petasan. Ini menjadi mubazir buat kita, dan ini juga bukan suatu adat agama kita untuk mengikuti atau memeriahkan daripada pergantian tahun baru 2026. Ya sedianya biasanya kita juga mengadakan doa ataupun tablik ataupun istighosah, tapi mudah-mudahan nanti jatuhnya malam Kamis besok ya biar diisi dengan pembacaan Yasin dan sebagainya di masing-masing masjid dan mushola ataupun di kediaman rumahnya. Dan terkadang ini juga menjadi perhatian kita buat anak-anak kita yang agak sulit di era transformasi digitalisasi yang sangat luar biasa. Hampir kita tidak bisa memperhatikan bagaimana, bahkan saya ataupun kita semua tidak tahu bagaimana anak kita menggunakan gadget atau bagaimana anak kita menggunakan HP. Apa yang ada di dalam ataupun apa yang mereka lakukan ini hampir di luar pantauan kita. Ini yang menjadi harus perhatian kita, karena 1400 tahun yang lalu Allah juga sudah mengingatkan kita. Kata Allah, wal yasal ladina la tarafu min khalqihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah ada di antara kita yang khawatir nanti meninggalkan anak dan keturunan kita dalam kondisi yang lemah. Artinya di sini lemah semua. Yang paling menyakitkan itu lemah imannya, udah lemah kesehatannya, lemah fisiknya. Makanya diatur bagaimana pemerintah mengatur kelahiran agar semuanya ini berjalan dengan baik. Kelahiran itu minimal misalkan 5 tahun, nanti baru ada lagi. Jadi nanti pendidikan anak kita pun terperhatikan dengan baik. Kalau saat ini ada prinsip orang juga banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau memang itu bisa ditopang dengan ekonomi yang mumpuni atau mampu, ya itu nggak masalah.
Tapi yang jadi perhatian begitu banyak anak kita pendidikannya tidak terperhatikan. Apalagi sekarang kita kalah dengan media sosial. Nanti bisa disampaikan mungkin yang tahu ada informasi saat ini banyak saya dari hampir 46 grup itu ada tayangan yang di Istiqlal. Ini perlu kita klarifikasi, apakah itu benar perayaan Natal di Masjid Istiqlal ataukah menurut saya memang sepengetahuan itu kegiatan. Kalau nanti Ustaz Yaman Subairi itu ada Abah Awas kalau nggak salah, memang beliau agak sedikit berbeda. Itu beliau mengadakan sebetulnya sama kajian pengajian dengan memakai atribut merah putih. Cuman tayangan terakhir itu ada ini apa namanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus ada lagu lainnya. Apakah itu benar gitu? Yang memang tujuannya itu non muslim mengadakan Natalan di Masjid Istiqlal. Sebetulnya saya ada salah satu pengurus yang kenal di sana, kemarin juga sudah terbersit, apa saya kontak beliau, apa saya WA beliau, tapi sepertinya belum etis juga. Termasuk ada salah satu warga kita Serua, ini juga salah satu dewan pengurus di sana, itu Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Ismail MA. Itu kediamannya di R02, kalau salah di R3. Beliau juga punya pesantren di sana dekat rumah Bapak Kiai Haji Ridwan atau dekat Kiai Haji Hadi. Itu salah satu dewan pengurus besar Masjid Istiqlal. Boleh kalau misalkan kita ingin tabayun, boleh tanya langsung ke beliau. Kebetulan saya juga suka tiktokan, suka WA beliau, tapi memang belum sempat menanyakan tentang konteks yang banyak apa namanya viral disampaikan di media sosial. Karena antara kebenaran dan katakanlah kebohongan di media sosial itu cuma tipis sekali perbedaannya. Jadi kadang-kadang bahkan itu suatu hal yang benar bisa aja diplesetin. Ada yang disebutnya apa itu AI apa, pokoknya saya lagi ngapain juga bisa apa dah digituin. Apalagi Ustaz Hamdani itu mah udah tontonannya udah itu banyak. Saya agak ngerti dah itu bikin-bikinnya bagaimana. Itu antara kesalahan dan kebenaran itu tipis banget perbedaannya. Jadi mohon itu nanti bijak menyikapi segala informasi-informasi yang berdasarkan nanti dari transformasi digital. Kita bukan sudah seperti itu lagi, tapi memang kita harus memikirkan bagaimana hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hablum minannas kita kepada manusia. Bukan hanya memikirkan, ya termasuk saya juga kadang-kadang suka nonton juga gitu yang namanya TikTok gitu. Tapi ya saya lihat orang Serua juga banyak sekarang. Emang kadang katanya kalau nyari duit yang singkat cepat ya dan termasuk bisa viral itu gampang nyari duit dari melalui itu. Ya saya sempat ada beberapa teman atau Ustaz juga, karena kita kalau bikin TikTok kali mah kalau punya duit kalau pengen cepet punya duit gitu. Karena kalau viral itu ya cepet. Kemarin di Nurul Ilahi sampaikan siapa itu yang laki-laki yang mendonasikan, mengumpulkan donasi dalam 1 kali 24 jam itu 10 miliar. Hah? Iya. Iwika Salim apa? Laki-laki ya? Iya, itu saya sempat coba kemarin. Nah kalau itu kan artinya ini manfaat gitu. Duit itu diserahkan ke Sumatera dan Aceh gitu. Tapi kalau misalkan alhamdulillah gitu TikTokan ngajak suami istri
itu mau diapain gitu bininya atau diapain gitu lakinya, itu justru yang kita prihatinkan. Kadang-kadang malah menyebarkan hal-hal yang kita tidak inginkan atau tidak harapkan. Mungkin itu sekedar masukan dan himbauan dari kami. Kita jaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan. Ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak masjid dan musola yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana memakmurkan masjid dan musola. Menjadi itibar atau ibrah beberapa hari yang lalu itu Ustaz Jajir SP, beliau meninggal dunia. Beliau adalah suatu penggerak Masjid Juwarian. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kita sempat tadi balik ke sana 10 orang dan sempat Pak Deputi Setiawan memoto sama beliau, dan saya beberapa kajian juga sempat ikuti di Depok. Ini beliau motivator penggerak memakmurkan masjid dan musola. Sampai bahasanya terubuin itu menara kalau kas masjid gede tapi jamaahnya ini tidak diperhatikan. Sampai begitu. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan beliau husnul khatimah, dan memang di tayangan terakhir di rumah sakit itu beliau masih ngomong dalam suatu nada yang sangat menguatkan buat kita dan memotivasi buat kita dalam keadaan tersenyum. Tetap bagaimana pada saat itu, bagaimana saat Nabi juga meninggal, ditanya beliau khawatir dengan umatnya, umati, dan beliau Muhammad Jajir itu juga bagaimana prihatinkan dengan kondisi masjid-masjid atau musola yang tidak bisa membantu daripada di sekitarnya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua dan penyemangat kita semua, hal-hal yang baik. Mudah-mudahan menjadi contoh buat kita juga dan jadi pengingat buat kita juga hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf, mungkin terlalu banyak apa yang saya sampaikan, dan sedianya jika ke depan silahkan siapapun termasuk tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan motivasi dan arahannya sebagai sambutan. Saya nggak mempermasalahkan yang pengurus yang lain pun silahkan, agar tidak monoton saya terus. Makanya kadang saya suka kesiangan, biarin dah, saya nggak subuh keliling daripada sambutan mulu malu, banyak banget dosa diri saya juga. Jadi kadang-kadang kita malu untuk menyampaikan, tapi terkadang ini menjadi motivasi dan inspirasi saya sendiri. Iya, daripada gua juga di rumah baik nggak ngomong, ya akhirnya kan minimal untuk bisa kita menjaga hati kita bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Gerakan Kita Masjid Kelurahan Seruan, Abang Baru SPDI, yang mana pada intinya memang alhamdulillah mudah-mudahan dengan kehadiran kita selalu di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada rangkaian kegiatan yang selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh guru kita. Harapan saya setiap 2 pekan beliau ada di setiap suling yang ada di Kelurahan Serua. Kadang saya pengen beliau kagak ngisi pas di tempatnya doang. Iya beneran, cuma kadang begitu katanya dia mah gue mau bagian di tempat gue baik, nanti kegiatan tempat orang mah banyak orang-orang yang lain, katanya mah begitu baik. Ya udah dah, sebagaimana terserah beliau. Kepada yang terhormat al-makaram guru kita Ustaz Faid Esas, kepadanya waktu ada tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita sekaligus ketua DKM Masjid Jami Ibtul Khairat Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Kiai Nahrawi beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, umur yang berkah, rezeki yang barokah, sehingga terus bisa membimbing kita untuk jalan beribadah yang baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Karena di Serua ini ya, terutama di lingkungan ya tinggal beliau doang. Dulu beberapa tahun ke belakang masih ada orang tua saya. Jadi beliau nih kalau kemana-mana pasti berdua, mau kondangan berdua, ngaji berdua. Dulu kan sebelum kegiatan subuh keliling tuh ada tuh pengajian di Masjid Al-Ikhlas tuh dulu yang sempat mengundang Roma Irama. Ya, mudah-mudahan ya di lingkungan tinggal Bapak Kiai Nahrawi ya, yang lain sudah berpulang ke rahmat. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Gerakan Cinta Masjid ya, yang terhormat Mukarram Bapak Haji Bahru SPDI. Selain Ketua Gerakan Cinta Masjid, juga Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Bojongsari, termasuk yang di Serua itu Bapak Haji Adilala ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Serua. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Serua Bapak Ustaz Haji Mulyadi SQ MA. Kemudian juga para pengurus ranting Nahdlatul Ulama ya, yang berada di Kelurahan Serua yang kemarin seminggu yang lalu sudah dilantik ya untuk anak ranting ya, untuk RW, mungkin RW 7 belum kayaknya ya. Ya, ini RW 7 Bapak Abdul Rahim, tolong ya disiapkan buat NU-nya ya, kadar NU. Sebab gini Pak RW ya, itu di Madura itu kan NU-nya kuat Pak. Di Jawa Timur tuh kuat NU-nya, gubernurnya NU, wali kotanya NU, kemudian juga lurahnya di Madura itu NU, RT RW-nya NU, sampai copetnya pun saking tuh orang Madura. Orang Madura ini hebat. Kata orang tuanya,
Nah, kamu kalau setelah lulus SMA kuliah harus milih kampus NU, kata orang tuanya gitu. Berangkatlah ke Jakarta, milihlah kampus untuk kuliah, ya. Kata orang tuanya, pilih kampus NU, jangan pilih kampus Muhammadiyah. Ini bukan membandingkan ya Pak, sekali lagi bukan. Ini saking cintanya sama NU. Kemudian dia kuliahlah, selesai itu S1, pulang ke rumah orang tuanya. Pak, alhamdulillah saya nggak kuliah yang di luar NU, saya nggak kuliah di UHAMKA, enggak, saya kuliahnya di STE Ahmad Dahlan. Anak yang luar biasa. Ternyata orang tuanya nggak tahu ya, tapi NU dan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang sangat kuat, yang bersaudara. Nah, kemudian Bapak yang saya hormati, seluruh ya aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, para alim ulama, dan seluruh jamaah kegiatan subuh keliling yang berada atau gerakan cinta masjid ini sekelurahan seluruh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini sama-sama kita dapat bersilaturahmi, kemudian juga melaksanakan kegiatan subuh keliling putaran yang ke-197. Berapa tahun tuh? 8 tahun. Alhamdulillah. Ya. Tentunya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan disampaikan kepada umatnya hingga di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang saya hormati, barangkali saya mohon maaf kalau di antara para jamaah, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, nama, gelar, dan lain sebagainya, sebab saya kuliah punya gelar Pak, namun baru-baru ini gelar saya nambah. Di belakang itu nambahnya adalah MBG. Tahu Pak MBG? Makan bergizi gratis. Itu setiap saya mau pulang ngajar Pak, saya bukan ngerapihin buku, ngerapihin nasi, lauk pauk yang ada dimakan sama bocah. Akhirnya apa? Jadi bawa pulang sama guru-gurunya. Jadi kalau yang lain mungkin punya SPDI nih, Gus Anwar, kalau Sanjay punya MK itu masih Miftahul Khairat maksudnya ya begitu. Ya, itu MBG Pak, saya di belakang sekarang. Dan alhamdulillah sebagai apresiasi dari pemerintah bahwa MBG yang ngurus MBG itu dapat Rp50.000, janjinya 100, tapi bukan buat gurunya, tapi yang ngurus. Alhamdulillah, tentunya ini semua baik buat kita semua ya. Mudah-mudahan program ini ya, makan bergizi gratis yang nanti bulan puasa pun akan tetap diberikan. Cuman saya usul sama pemerintah melalui dapur MBG itu, SPG-nya, bahwa MBG itu jangan diberikan ketika bulan Ramadan itu jam 10, jam 11, ya jam pembelajaran. Yang namanya bocah dikasih bekal buat nanti sore buka puasa, jangan-jangan tuh bekal belum sampai ke rumah udah habis di jalan. Tuh, ya, ada yang dimakan di pojokan, ya, ada yang dibawa awal pun ada yang ya, cuma nanti nggak tahu di mana, itu terserah.
Tapi ada usul juga dari Menteri Keuangan bahwa nanti MPG kalau bisa kan diuangin aja. Ya kalau 10.000 kan lumayan Pak. Ya 6 hari udah 60.000. Ya anak-anak. Nah, hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum barangkali memberikan ya sedikit nasihat mengingatkan saya pribadi, barangkali saya klarifikasi dulu nih Bapak Gus Anwar, bahwa memang saya jarang hadir buat kegiatan subuh keliling. Dulu waktu awal-awal iya, bahkan saya ajak anak saya itu dulu yang masih SD, ya masjid mana pun datang. Sekarang ini rasanya kalau bangun tidur, ya pinggang itu sakit, ya luar biasa. Ya jadi harus duduk dulu. Ya kadang-kadang datang ke masjid juga ngaturin penyakit, kaki sebelah sini sakit. Nah gitu ya. Nah para jamaah yang saya hormati, tentunya kegiatan ini memberikan keberkahan buat kita. Bukti keberkahannya adalah itu setiap masjid yang ditunjuk untuk kegiatan ini pasti sudah sangat menyiapkan. Ini alhamdulillah pasti Jamin Infal Khairat tuh imamnya gak tidur, pengurus itu dari semalam itu gak tidur. Ini nyiapin buat ini semua. Saya teringat membaca sedikit ya tentang keberkahan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Mukhtasar Ibnu Jamrah, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdullah. Nah Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan hadis bahwasanya ketika membuat khandaq, lamma khufiral khandaq, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamsan sadidan fankafatu ila imraati fakultu hal indaki syai'un fa inni ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsan sadida. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kerja bakti mengerjakan khandaq. Khandaq itu parit Pak, ketika perang Khandaq ini atas usul siapa? Salman Al-Farisi. Makanya tuh di grup kan ada yang namanya Mas Salman ya. Ada. Yang kalau saya baca saya bingung. Di atas dipotong setengah. Ada orangnya ya? Alhamdulillah. Iya, belakang. Nah, perang Khandaq ini ketika kerja bakti, maka Jabir melihat, sahabat Jabirnya melihat ketika Rasulullah dan para sahabat sedang kerja bakti mengerjakan Khandaq, dia melihat bahwasanya perut daripada Nabi besar Muhammad SAW hamsan sadidan, melepit Pak, tahu melepit, sangat kelaparan atau sangat capek. Kan kita kerja bakti begitu ya, capek ngomong doang. Di RW ngomongin kerja bakti jam sekian, bawa pacul, bawa parang. Yang namanya orang Betawi Pak kerja bakti, orang-orang Jawa itu semangat, orang Betawi datang belum pegang apa-apa tuh, bakwan udah dimakan duluan sama dia, gorengan udah habis duluan sama dia, ya udah kenyang apa dia pulang, laporannya sama bininya kerja bakti, tangan pada melintir, ini pada capek banget. Datang cuma megang bakwan doang, agak megang apa-apa. Ya Pak RW ya.
Ya. Nah, ketika kerja bakti dengan para sahabat yang lainnya, kemudian Jabir ini merasa kasihan. Kemudian dia pulang menemui istrinya. Ya. Kemudian ditanya, "Jok, bojo," kata orang Jawa ini, ya, Mas ya? Iya, kata orang Jawa, Jawanya di Arab. Ono apa ini? Ada apa ini kira-kira di rumah? Aku ingin mengundang Nabi dan para sahabat yang kerja bakti. Ya. Akhirnya kata istrinya apa? Ini Mas, ada 2 kilo, 3 kilo gandum dan ada 1 kambing, itu pun kecil. Kalau di kita mah kayaknya nggak ada ya. Orang kerja bakti, ya, bersihin, kemudian ada donatur tuh ngajak makan ke rumah, dipotongin kambing, disiapin yang lain-lain. Nah, Jabir ini ngomong kepada istrinya, kemudian apa? Dijawablah seperti itu. Oh, aku ingin nanti setelah Nabi dan para sahabat ini kerja bakti, ya, undang makan. Kayak kita gini nih, ya, kegiatannya positif. Kan dari rumah perut masih pada kosong kan? Saya lihatin tadi ada yang gigitin kacang, ada yang gigitin jagung, ya. Tapi lah nama nih, Ustaz Anwar, jangan makan pisang dulu, ya. Kenapa nanti perut sakit? Tuh, saya mau, alhamdulillah nih, minum susu. Jarang-jarang saya minum susu, cuma saya pegang doang biasanya. Tuh, ya. Maka ketika dia undang, kemudian dipotonglah kambing itu, kata Jabir, engkau, ke istrinya nih, engkau siapkan adonan roti untuk Nabi Rasul dan para sahabat yang kerja bakti untuk makan. Kira-kira cukuplah ini makan untuk 50 orang. Kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah ngomong seperti itu, dipesanlah, ya, oleh istrinya, wahai suamiku, engkau ini jangan bikin malu aku di hadapan baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Itu kan yang kerja bakti banyak tuh, ya. Kadang-kadang yang datangnya belakangan ikut makan juga, paling banyak lagi. Kemudian dia datanglah ke tempat kerja bakti sambil berbisik di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasul, nanti setelah kerja bakti ini, ya, aku mengundang untuk makan di rumahku, wahai baginda Rasulullah SAW. Itu sambil berbisik, ya. Akhirnya apa? Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nyampe ini dengan penuh semangat, Pak. Wahai para ahli khandaq, wahai yang kerja bakti hari ini, habis ini kita makan di rumahnya Jabir. Semangat itu, Pak, ya, semangat itu. Wah, ini gemeter nih Jabir nih. Waduh, nyiapin sekitar 50 orang, ya. Ini yang hadir hampir 1000 orang. Udah ketar-ketir ini 50. Kali ini kan persiapan udah bagus, Pak, ya, panitia, ya, udah ada meja di depan. Nah, kemudian pulang, kata baginda Rasul, wahai Jabir, kamu gak usah takut, ya. Nanti sebelum jamaah atau sebelum yang kerja bakti datang, aku duluan yang datang. Baik, baginda Rasul. Kemudian pulanglah Jabir itu. Nah, ketika pulang, maka Rasul duluan itu datang, ya. Biasa kalau kita kan di sini dikoordinir sama ketua lingkungan, jadi ketua lingkungan dulu, ya. Nah, ketika datang, mana tadi olahan roti, mana tadi olahan daging kambing yang telah kau sembelih,
yang ditaruh di atas tungku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaannya, maka itu seperti bukan diludah ya Pak, ya diludah sama Nabi, ya ludah Nabi Pak, diludah sama Nabi makanan itu, olahan roti dan juga daging kambing yang telah dipotong tersebut. Setelah itu baru Nabi panggil. Pak, itu yang datang 1000 Pak, 1000 yang kerja bakti. Kemudian ketika diambil itu makanan itu nggak pernah habis, diambil lagi nggak pernah habis. Inilah salah satu keberkahan ya dari ludahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kalau ada yang pengen diberikan keberkahan, masih banyak guru-guru kita di sini. Ya barangkali ada yang mau diludahin gitu. Sebab terbukti Pak, orang dulu itu kenapa dia punya keberkahan, padahal belajar agamanya sedikit. Terbukti Pak, itu di sebelah saya tuh dulu di bawah ada namanya petua ini Pak. Itu orang kalau sakit panas datangnya ke situ. Cuma dikasih apa Pak? Kapur sama sirih, daun sirih ditempelin Pak. Yang sakit gigi sembuh, ya. Yang puyeng sembuh. Kita zaman sekarang nih, ini udah digambarin oleh guru kita Pak Jibaru. Berobat kesana kemari, penyakit gampang datang. Cuma diludahin doang, dikasih sirih sama kapur sembuh. Orang dulu, makanya orang dulu tuh pahalanya banyak Pak. Ya, kata guru Pak Haji Jenal, orang dulu itu pahalanya banyak, besar-besar. Kenapa? Dia mau wakafin buat jalan, wakafin buat makan, itu bulat lebar Pak. Kan masih lebar itu sampai sekarang, gak kecil-kecil itu. Orang dulu Pak punya tanah diwakafin buat jalan, dipakai sama masyarakat. Orang dulu. Makanya sekarang untuk menumbuhkan itu semua, anak-anak kita itu sekarang, ya itu tadi teknologi namanya AI. Apa ya itu? Artificial Intelligence. Belajar aja pakai chat GPT Pak. Orang mau dapat AdSense dari YouTube, dibikin konten kreator. Gak tahu nih ada yang siaran TikTok live gitu kan? Dia hasilin dari situ Pak. Tapi pada akhirnya dampak mudaratnya juga banyak. Orang jualan di TikTok ada nggak? Ya. Saya punya TikTok, cuman nggak nambah-nambah followernya. Cuman ini doang kali sama Asma Sanjay. Mulai susah. Ya, Mas Budi ada TikToknya. Alhamdulillah. Ya, memang ini menjadi perhatian buat kita. Ketika media sosial nggak bisa dikontrol, pada akhirnya memang kebablasan. Bencana ini kan akhir tahun ini banyak Pak. Tadi sudah disebutkan di Sumatera itu kan dari mulai Padang, kemudian Tapanuli, Sumatera Utara, kemudian sampai ke Aceh. Itu kan banyak Pak. Yang komentar negatif, yang komentar positif, bahkan daerah-daerah yang tidak kesentuh karena putusnya akses komunikasi, akses jalan itu di Aceh Tamiang itu kan luar biasa jauhnya, jembatan putus Pak, sampai ada reporter yang melaporkan nangis itu Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya inilah akhir tahun buat introspeksi buat kita. Hadirin jamaah yang seperti terus ini nih, udah ada nggak makanan? Nah, terus ini dikit lagi ya. Ya, jadi ini perhatian buat anak-anak kita.
Karena orang sekarang itu udah malas banget yang namanya ngaji, hadir di majelis taklim, males, sehingga keberkahan nggak ada pada mereka. Makanya alhamdulillah di sini Pak, itu setiap minggu pagi juga mungkin di masjid-masjid yang lain kan ada kajian. Sejak 2011 waktu ini saya jadi musola, ya kita ngaji di sini Pak. Abdul Qarim selesai, Fatul Munir, kemudian Marabandi, Tafsir Munir, Ustaz Nana Sumarna sudah datang kalau minggu Pak. Jamaahnya dari Pamulang Pak datang, alhamdulillah sampai sekarang. Guru kita dia bimbing, alhamdulillah. Masjid lain juga mungkin banyak ya kajian-kajian. Ini untuk apa? Berkahan buat kita semua. Nah, hadirin jamaah yang saya hormati, Imam Nawawi di dalam menjelaskan dalam kitab Arba'in Nawawi, dalam penjelasan kitab tersebut menjelaskan bahwa hadis dari baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat itu menjelaskan bahwa tingkatan ibadah seseorang itu ada 3. Yang pertama, ibadatul akhyar, ibadah yang mendekati sempurna, yang sholatnya rapi, dia pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai siwak, pakai wangi, kemudian tata caranya baik, sempurna, ya, ibadatul akhyar, para nabi, para awliya Allah, itu ibadatul akhyar, tingkatnya paling tinggi. Yang kedua, ibadatul tujar, ibadah yang tengah-tengah. Ntar kita masuk kategori yang mana nih? Ya, jadi kalau ibadatul akhyar itu semata-mata memang karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kalau ibadah tujar yang kedua ini, ya, masih mengharapkan nanti kalau saya sholat saya dapat bidadari 70, nanti kalau saya sholat saya dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berharap seperti itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ibadatul abid, ibadahnya para hamba. Kalau sholat kadang pakai celana jeans, baju compang-camping, kemudian telinga ditindik, pakainya pakai kaos gambarnya kopi kapal api, ke pantai, ya. Kalau masih itu masih apa-apa dah. Ya. Tapi orang kayak gitu Pak, itu kali ibadah kalau sholat doa nangis Pak, doanya nangis Pak. Coba tuh lihat, pernah lihat anak Pak sholat Pak? Belum pernah ya? Ya sama, saya juga belum pernah. Maka saya nggak jelasin. Itu tingkatan tuh Pak. Ya. Nah, tiga-tiganya ini semua sama disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ibadah kita mudah-mudahan apapun itu, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, karena sudah siang, mungkin banyak keperluan yang lain. Ya, ini kita di akhir tahun, mari sama-sama kita muhasabah, kita hitung diri kita, ya, terutama ibadah kita. Alhamdulillah tahun ini, kemarin belum lama udah banyak tuh, ya, barangkali yang punya cita-cita ini dan itu tercapai, ya. Teman-teman kita ada yang sudah diangkat jadi P3K, mau paruh waktu kayak mau selamanya kayak, ya, jadi ASN. Tahu ASN Pak? Asal sedikit naik. Kalau dulu kan PNS, pengen naik sedikit. Kalau sekarang ASN, asal sedikit
naik, alhamdulillah ya. Mau yang di pemerintahan kayak mau di kementerian mana kayak, yang penting udah jadi ASN, ada harapan ya. Saya termasuk yang beberapa yang tidak ikut, walaupun ada kesempatan. Pertama tahun 2007 dulu dengan Bapak Ustadz Haji Jenar ya, keluar dari Kementerian Agama jadi penyuluh agama honorer, gajinya 3 bulan sekali 170.000. Kalau sekarang pada gede itu penyuluh agama ya, jadi pegawai negeri. Kemudian terakhir 2024 saya dapat prioritas P3K dari Dignas. Kemudian karena tugas saya di kota Tangerang Selatan agak jadi saya ambil, padahal sudah masuk listnya itu ya. Tapi apapun itu mudah-mudahan pada diangkat semuanya biar bisa amanah ya. Kenapa? Ya untuk pelayanan, apalagi di pemerintahan ya, melayani masyarakat dan sebagainya. Kita bangga. Kenapa? Karena semakin banyak orang pintar di sini. Jadi muhasabah, mudah-mudahan ya tahun yang sudah kita jalani, kesalahan kita, dosa kita, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nilai kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan ya diterima menjadi pahala insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali yang punya cita-cita belum tercapai tahun ini nih, yang beberapa hari lagi akan kita lewati, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Semuanya ajar kita ya. Jadi perbaikilah itu semua, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di sini ya bulannya bulan Rajab ya, seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, kemudian nanti kita nyampe di bulan Sya'ban, bulan bawah, kemudian nyampe di bulan Ramadan, mendapatkan hasil dari ibadah di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dan juga diberikan seluruhnya keberkahan umur, keberkahan rezeki dan sebagainya. Bisa ketemu lagi ya, tapi saya juga mudah-mudahan bisa ambil kembali dalam kegiatan ya. Mohon maaf kurang lebihnya, karena kali itu yang dapat saya sampaikan. Seluruhnya ya, terima kasih atas nama tadi mewakili DKM Bapak Kiai Nakawi atas kehadirannya, dan barangkali mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan makanannya, jamuannya ya. Kalau ada yang mau bisa bawa aja Pak ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada tahun yang akan datang di keliling pada putaran-putaran selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah gerakan Cinta Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh guru kita. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti memang muhasabah diri, pergantian tahun sebentar lagi dari 2025 menuju 2026. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah jazakallahu khairan katsira. Ini ada infak sedekah dari seluruh jamaah sebesar Rp718.000. Allah berlamin sesakan kepada guru kita. Ini Mak Kiai ya bekal serah Kiai dah, mau bakal beli listrik apa bakal beli garam ya. Monggo Kiai dah ini mah. Ya. Ya sama-sama Kiai. Baik, di akhir sebelum ditutup dengan doa sedikit saya sampaikan untuk kegiatan subuh keliling kita ini, karena di 2025 akhir saya tutup di RW 07, makanya di 2026 saya buka di RW 07 juga. Jadi untuk 2 pekan ke depan insya Allah masih di RW 07, cuma pindah di RT 01 ya. Jadi nanti bertempat tanggal 10 Januari itu bertempat di Masjid Jami Nurul Iman dengan DKM Al-Mukarram Bapak Ustadz Maman gitu. Dan menjelang Ramadan, jadi kegiatan subuh keliling kita tersisa 3 di tanggal 10 Januari, 24 Januari nanti di Musola Al-Muhimmat dengan DKM Ustadz Faiz Purwanto,
Terus terakhir tadi di tanggal 7 sebelum puasa. Jadi di tanggal 7 Februari itu kita tutup sementara. Setelah tanggal 7 menjelang Ramadan dan Lebaran itu nanti bertempat di Masjid Nurul Iman Jalan Haji Nidi Kampung Baru ya. Jadi kita masih ada 3 kegiatan lagi menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran, dan nanti kita buka itu nanti di tanggal 4 April 2026 di Masjid Jami At-Taqwa di sebelah Betan dengan DKM Haji Andi Lala. Nanti bisa dilihat di kalender. Sebenarnya karena ini tidak begitu penting, cuman yang menjadi penting adalah jadwal kegiatan sulingnya. Jadi Bapak Ibu semua yang pegang kantor bisa tahu, oh di tanggal sekian berarti sulingnya di Masjid Ano, di Musola Ano, begitu. Jadi bersama saya sekali lagi, ini saya bawa 100 lembar, mudah-mudahan orang saya bawa pulang. Jadi bapak-bapak semua yang pada bawa pulang. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk doa saya mohon kesediaan guru kita biar keberkahan kita pagi ini makin berkah. Saya mohon kesediaan guru kita sekaligus ketua DKM Ketua Khairat. Oke. Maaf guru kita kalau emang udah begitu kita kudu nurut beda. Jadi katanya nanti yang doa kayak Ajat Nasiruddin. Baik, dari saya selaku wawancara, mohon maaf 1 tahun 2025 kemarin pengen banyak gantian, ada Haji Rudi, ada Bang Pitung, cuman kadang saya bakal badalan baik. Harusnya hari ini mah Haji Rudi ngaku segala radang, kadilah radang paling cuma gitu doang. Di belakang orang mau maju ada kan jadi saya juga. Kayak lagi banyak hilaf dan salah dari saya, mau dibukakan maaf yang seluas-luasnya menuju dari uduna. Mudah-mudahan semua kita sudah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mohon kesediaannya Ki Ajat Nasiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dengan keberkahan barokah dari kumpulan kita di ECM, mudah-mudahan Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma bi barakati jama'atina wa bi barakati ta'allumina wa bi barakati hadzal yawm wa bi barakati hadzal syahri hasil maqasidana wa matalibana min umuri dunya sabilatan ilal khair wa nasiyalan min umuril akhirah, khususan min ulumin nafi'i wa husulil hidayah wa taufiq wa rizaqil halali bila ta'abi wa la masyaqah. Allahumma barik lana wa li jami' auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin imamil muttaqin sholihin ta'ina lillahi wa li rasulih. Allahumma rfa' darajatina wa tawwil a'marana fi ibadatik wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa qawi imanana wa tab'adil adawata min bani adam alaihi salam. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa dabil bala wal fitan wa hasil muradana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu